Oke, hari ini kita akan belajar tentang kontrol PID. Oke, jadi kontrol PID ini itu kan dia adalah gabungan dari 3 jenis controller, yaitu kontrol P, I, dan D. Di mana kontrol P ini adalah kontrol proporsional, kemudian I ini adalah kontrol integral, dan D ini adalah kontrol derivatif atau determinan atau kontrol turunan. Nah, di sini kita punya set point. Ini adalah nilai yang harus kita kehendaki. Nilai yang kita kehendaki, misalkan kita mau setting apa namanya tegangan, misalkan tegangan listrik ya. Kita setting tegangan listrik di 220 volt. Kemudian kita akan melakukan suatu proses kontrol closed loop. Jadi di sini bagian output, di sini kan PV, ini maksudnya kan apa namanya point value. Jadi adalah bagian yang apa namanya bagian keluaran. Terus ada MV, ini adalah manipulated value atau nilai yang dimanipulasi. Kemudian ada nilai error, di mana nilai error ini itu adalah nilai set point dikurangi oleh nilai feedback yang didapatkan dari sensor. Oke, bagaimana persamaan dari PID itu sendiri? PID itu persamaannya seperti ini. Oke, di mana kontrol P atau kontrol proporsional itu adalah dengan rumus KP atau konstanta proporsional dikalikan dengan error pada T. Maksudnya error pada T ini adalah error yang sekarang. Jadi nilai error yang ada di sini adalah nilai error, itu adalah nilai error selisih dari set point dikurangi dengan nilai output atau nilai feedback itu tadi. Nah, kemudian untuk nilai untuk kontrol integral itu adalah KI integral ET/DT. Nah, ini bukan T sebenarnya, ETO DETO. Kalau T, ini kan kalau T kecil itu adalah waktu sekarang. Kalau DE to dan DETO itu maksudnya adalah akumulasi. Jadi kalau pada kontrol integral kita kan punya nilai ini KI konstanta integral. Jadi ini kita masukkan secara manual. Kemudian apa fungsi dari integral ini? Itu adalah akumulasi dari waktu ke 0 hingga waktu sekarang. Jadi misalkan sistem ini di running selama 1 menit dan dengan waktu sampling 1 detik misalkan, maka dia akan itu merupakan nilai akumulasi. Jadi nilai error yang dikumpulkan mulai dari pertama kali sistem itu running hingga sistem itu apa namanya terakhir running itu berapa nilainya errornya itu. Jadi nilai error ini akan ditambahkan terus-menerus. Bisa jadi errornya tambah besar atau tambah kecil juga bisa. Dan dikalikan dengan konstanta waktu. Jadi gampangannya gini. Ketika kita punya kontrol integral ya. Lah to ini kan dimulai dari to sama dengan 0 hingga t. Di mana t ini adalah t yang time yang sekarang. Jadi misalkan sistem ini di running ketika pertama kali di running dia memiliki error 1000 misalkan. Error 1000 kita masukkan di sini. Oke, kemudian dia ketika T-nya jadi 1, misalkan kan time-nya kan akan berjalan terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, nilai errornya itu akan ditambahkan terus ke sini. Nilai errornya. Kemudian bagaimana dengan kontrol derivatif? Yaitu kontrol derivatif di sini ada konstanta derivatif atau konstanta determinan atau konstanta turunan. Itu dikalikan dengan DET. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dengan DET, determinan error time. Nah, itu adalah rata-rata
nilai error. Jadi nilai error sebelumnya ditambah error yang sekarang dibagi dengan waktunya. Jadi kalau waktunya kita punya waktu sampling, itu maksudnya waktu sampling. Kita kan kalau di sistem microcontroller itu kan, atau sistem controller maupun di sistem kita pakai PLC atau microcontroller, misalkan itu kan ada waktu interval. Nah, waktu interval itu kita masukkan di sini. Jadi misalkan di DT ini waktunya intervalnya 1 detik, ya sudah kita masukkan 1 detik di sini. Tapi kalau ketika intervalnya kita pakai 10 milisecond berarti 0,01 second. Jadi nilainya seperti itu di sini. Ini adalah interval. Itu interval. Nah, di sini juga intervalnya. DT ini interval. Nah, yang di sini itu juga interval. Oke ya, jadi ini error sebelumnya dikurangi dengan error yang sekarang dibagi dengan intervalnya. Interval pengambilan waktunya itu tadi. Nah, kalau yang di integral itu errornya itu dikumpulkan mulai error yang pertama hingga error yang terakhir, kemudian dikalikan dengan waktunya, dikalikan dengan intervalnya. Nah, kemudian dari nilai ini kita akan menyumblahkan, jadi P ditambah I ditambah D. Jadi sistemnya itu seperti itu. Oke, kalau kita simulasikan menggunakan software, itu jadi seperti ini. Kita coba lihat di bagian kode dulu. Coba dicek di sini. Nah, rumus yang seperti ini tadi, yang ada di sini, P, KP, ET, ditambah KI integral 0 sampai T, ET, DT kan seperti ini, dan D, diferensial, di mana KD kali DET per DT, kan seperti itu. Nah, kalau dijadikan di program, sebenarnya dia jadi sederhana aja. Seperti ini. Oke, di mana nilai output ini, kalau kita pakai rumus yang tadi, dia nggak bakalan jalan ketika dijadikan di program. Tapi kalau ketika kita punya di program, itu output itu sama dengan output sebelumnya. Ini kan sebenarnya output sebelumnya ditambahkan dengan KP dikalikan dengan error. Oke, kita cek dulu. Error yang di sini dari mana nilainya? Error itu kita ambil dari sini. Nilai error. Ini. Error itu diambil dari nilai set point dikurangi dengan nilai feedback. Oke, kemudian ditambahkan dengan nilai KI dikalikan dengan kumulatif error. Seperti yang saya bilang tadi, kumulatif error adalah nilai error mulai T sama dengan 0 hingga T sekarang, T sama dengan N. Jadi itu nilai errornya akan ditambahkan terus. Nah, kita cek di sini, kumulatif error itu rumusnya ini. Kumulatif error sama dengan kumulatif error sebelumnya, oke, ditambahkan dengan error dikalikan elapsed time. Nah, maksudnya itu adalah error sekarang. Jadi kumulatif error itu adalah kumulatif error ditambahkan error sekarang dikalikan dengan elapsed time. Elapsed time tadi kalau dari rumus ini kan itu kan dia dikalikan dengan DT kan. Nah, elapsed time itu adalah waktu itu tadi, selisih waktu tadi pengambilan data atau interval waktu yang kita gunakan untuk mengambil data. Kemudian untuk rate error atau error rata-rata adalah error sekarang dikurangi error sebelumnya dibagi dengan elapsed time atau interval waktunya. Kita lihat di sini. Bahkan di sini kan ada DET atau error DET itu kan maksudnya error sebelumnya, error sekarang dikurangi error sebelumnya dibagi dengan interval waktunya. Oke. Jadi seperti itu nilainya. Nah, di mana nilai dari last error itu akan kita update dari error sama dengan error. Jadi ketika ini sudah diproses, maka nilai error ini akan disimpan sebagai nilai last error. Oke, ketika rumus ini kan sederhana toh, cuma berapa cuma 3 prosedur aja yang kita gunakan sebagai ini.
Oke, ketika kita running, oke, di sini saya punya set point sebesar 1000. Dengan nilai output pertama, itu kan masih 0. Karena dia masih belum belum bekerja. Oke, ketika KP bernilai 0,2, KI bernilai 0,05 dan KD 0,02, ini sebenarnya kita masukkan secara manual, jadi bisa kita turunin sendiri. Terus di sini ada nilai error, class error, cumulative error, dan rating error. Kemudian di sini ada waktu kestabilannya kapan. Terus ini waktu yang sekarang. Terus ini previous time adalah waktu sebelumnya, di mana previous time ini adalah waktu sebelumnya dikurangi dengan elapsed time atau timing interval yang kita kehendaki. Ketika kita running, sistemnya akan jadi seperti ini. Ini kalau kontrol PID, KP, KI, KD. Jadi dia naik dulu, kemudian dia akan berkurang terus. Coba kita lihat di bagian error dan co-error, last error, cumulative error, dan rate error. Dia akan berubah terus nilainya. Dan kita coba lihat di bagian output. Oke, bisa dilihat ya, bagian output. Nah, nilainya akan turun terus hingga mendekati dengan nilai set point-nya. Oke, kalau yang ini kan cenderung sedikit lebih lambat responnya. Bagaimana kalau kita perbesar nilai konstanta integralnya? Oke, ketika nilai konstanta integral ini saya ganti 0,1 misalkan ya. Tadi kan 0,05, ini saya ganti 0,1, ini bisa lebih cepat lah. Dia turunnya akan cepat. Jadi apa namanya? Untuk KP ini fungsinya untuk menaikkan responnya. Kalau KI ini digunakan untuk menurunkan responnya, sedangkan KD ini untuk kestabilannya. Fungsinya itu. Dia lebih cepat responnya. Oke, bagaimana kalau misalkan kita hanya menggunakan kontrol KP saja? Kontrol proporsional saja. Misalkan ini KI-nya saya ganti 0, KD-nya saya ganti 0, ketika KP-nya misalkan saya ganti 5, kita coba running, nah dia cepat stabil. Dia untuk menaikkan. Jadi seperti itu. Nilainya. Nah, di sini kumulatif errornya kan 1010. Nah, ini kan dia kan karena nggak dipakai di sini. Oke, ini coba saya running lagi. Ketika KI-nya saya nolkan, maka nilainya seperti ini. Nah, dia akan berbeda respon. Jadi antara kontrol P, I, dan D itu akan berbeda respon satu dengan lainnya. Seperti itu. Ini adalah kontrol PID. Nah, ini waktunya waktu sekarang dia akan waktu stabilannya dia ada di berapa detik. Nah, kalau kita pakai kontrol KP dan D saja, dia nggak bisa ini outputnya kan 999,999, dia nggak bisa sampai 1000. Tapi ketika kita punya kontrol PID 0,5, misalkan 0,05, ya sudah, dia langsung berubah sendiri. Nah, ini dia sempat naik lagi, kemudian nilainya akan mendekati nilai 1000 tadi, nilai set point-nya. Oke, bagaimana kalau misalkan set point-nya saya ganti? Bisa. Misalkan saya ganti jadi 1050, ya sudah dia akan mengupdate di sini. Ketika saya ubah jadi 2050, dia akan naik.
Oh, nggak kelihatan ya. Misalkan saya ganti jadi 500 lah. 500 misalkan. Responnya akan berubah. Jadi dia akan mengikuti dari set point-nya. Nah, ini adalah respon dari PID-nya. Oke, itu adalah kontrol dari PID. Apakah ada pertanyaan? Suara saya kedengeran ya di sini ya?